Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri dari S1 Kebidanan, NIM 42024004. Saya di sini akan menjelaskan tentang farmakologi obat ondan sentron. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme ondan sentron. Ondan sentron adalah antagonis reseptor serotonin 5-HT3 selektif yang digunakan karena sifat antiemetiknya. Ondan sentron adalah salah satu dari 4 antagonis reseptor serotonin 5-HT3 yang disetujui FDA yang digunakan untuk mengatasi mual dan muntah, termasuk granisetron, dolasetron, dan obat generasi kedua paloxanosentron. Ondan sentron bekerja secara sentral dan perifer untuk mencegah dan mengobati mual dan muntah. Efek sentral dimediasi oleh antagonisme reseptor serotonin 5-HT3 di area posterma. Area posterma yang diletakkan di dasar vertikal keempat berisi zona pemicu kemoreseptor. Zona ini merasakan neurotransmitter seperti serotonin, toksin, dan sinyal lainnya, serta berperan dalam memediasi sensi mual dan muntah. Berikutnya, ondan sentron juga memiliki efek perifer dengan bekerja pada saraf vagus. Obat ini bekerja pada reseptor 5-HT3 yang dapat ditemukan di terminal saraf vagus. Saraf vagus dapat merasakan pemicu mual dan muntah di dalam saluran cerna, seperti iritan lambung. Obat ini membentuk sinapsis di dalam nukleus tractus solitarius batang otak, area lain yang penting dalam muntah. Tindakan perifer ondan sentron dianggap sebagai mekanisme utama untuk efek antiemetiknya. Selanjutnya, ada efek samping ondan sentron. Ada beberapa efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaan ondan sentron, antara lain sakit kepala, sembelit, pusing, rasa mengantuk, kruam, gatal-gatal, perubahan ritme jantung, gangguan penglihatan. Selanjutnya ada interaksi ondan sentron. Ondan sentron dapat berinteraksi dengan beberapa obat yang dapat mempengaruhi efektivitas atas peningkatan resiko efek samping. Berikut adalah beberapa obat yang dapat berinteraksi dengan ondan sentron. Yang pertama ada kombinasi ondan sentron dengan obat antidepresan seperti SSRI dan SNRI dapat meningkatkan resiko sindrom serotonin. Yang kedua, beberapa obat antikonvulsan seperti carbamazepam dapat mengurangi efektivitas ondan sentron. Yang ketiga, ada penggunaan bersamaan dengan obat mual lainnya dapat menyebabkan peningkatan efek samping. Yang keempat, jika digunakan bersamaan dengan opioid, ondan sentron mungkin mempengaruhi motilitas usus yang dapat memperburuk sembelit. Selanjutnya ada kontraindikasi ondan sentron. Ondan sentron tidak boleh digunakan pada orang dengan kondisi berikut. Yang pertama, alergi terhadap ondan sentron. Yang kedua, riwayat sindrom Kite panjang. Yang ketiga, ada kondisi hati berat. Yang keempat, penggunaan bersamaan dengan obat tertentu. Selanjutnya, ada farmakokinetik ondan sentron. Yang pertama, ada penyerapan. Ondan sentron mengalami penyerapan cepat dari saluran cerna dan konsentrasi plasma puncak sekitar 1,5 jam setelah dosis oral tunggal 8 mg. Ketersediaan hayati absolut ondan sentron setelah pemberian oral sekitar 60%.
Ketersediaan hayati yang lebih rendah disebabkan oleh metabolisme lintas pertama. Ketersediaan hayati sistematik ondansetron meningkat secara nonlinear dengan peningkatan dosis dari 8 mg, 16 mg, 32 mg, dan 64 mg karena saturasi metabolisme lintas pertama. Ketersediaan hayati ondansetron secara signifikan lebih tinggi pada pasien kanker, 85% hingga 87%, dibandingkan pada individu sehat, 50% sampai 70%, mungkin karena perubahan metabolisme. Selanjutnya ada distribusi. Ondansetron dan metabolitnya terdistribusi secara luas dalam jaringan. Volume distribusi nyata FD pada kondisi stabil adalah sekitar 1,8 kg. Ondansetron melewati sawar darah sampai otak dalam jumlah yang lebih sedikit dengan konsentrasi LCS hanya sekitar 10-15% dari konsentrasi plasma pada relawan manusia. Subfamili konsep peningkat adenosin 1 adalah transporter efflux, obat yang diketahui mengangkut ondansetron melewati sawar darah sampai otak sehingga membatasi akumulasinya di SSP pada pasien dengan aktivitas BCB1 yang menurun. Konsentrasi ondansetron di otak meningkat dan meningkatkan efikasi. Selanjutnya ada metabolisme. Hati adalah tempat utama metabolisme. Mekanisme utama metabolisme adalah oksidasi. 8 hidroksi ondansetron merupakan metabolit utama, yaitu 40%, diikuti oleh 7 hidroksi ondansetron kurang lebih 20%, dan 6 hidroksi ondansetron kurang lebih 5%. Metabolisme minor juga terjadi melalui N-meditalis untuk menghasilkan N-meditil ondansetron. Metabolit aktif ondansetron adalah 8 hidroksi ondansetron dengan cepat dimetabolisme menjadi konjugat glukuronida dan sulfat di hati, sehingga menghasilkan konsentrasi darah yang rendah, dan dengan demikian kontribusi yang sangat kecil terhadap aktivitas antimetik ondansetron. Selanjutnya ada ekskresi. Metabolisme hati mencakup hampir 95% clearance ondansetron dan kurang dari 5% diekskresikan tanpa perubahan dalam urin. Clearance atau waktu paruh eliminasi ondansetron bervariasi menurut usia. Waktu paruh eliminasi setelah dosis oral atau intravena 8 mg adalah sekitar 3-4 jam pada orang dewasa, tetapi rata-rata adalah 5,5 jam pada orang tua. Clearance berkisar dari 0,381 L per jam per kilogram hingga 0,262 L per jam per kilogram tergantung pada usia. Pada orang dewasa clearance adalah 0,351 L per jam per kilogram. Clearance per berat badan lebih tinggi pada anak-anak yang lebih muda, namun clearance menurun pada bayi karena sistem enzim sitokrom P450 yang belum berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.